Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membahas tentang integrasi numerik, lanjutan dari materi kemarin, integrasi baik secara perkalian maupun pembagian. Kita awali dengan alasan ya, kenapa kita harus mempelajari integrasi secara numerik. Karena kan kemarin kita sudah belajar integrasi secara analisisnya ya. Karena tidak semua fungsi itu bisa dapat diselesaikan secara analitik. Mengintegralkan suatu fungsi itu tidak semudah mencari turunan dari suatu fungsi. Banyak teknik yang harus dikuasai agar bisa mendapatkan integral dari suatu fungsi. Dan ada juga suatu fungsi yang memang tidak bisa diselesaikan secara analitik, sehingga kita perlu menyelesaikan secara numerik, dan penyelesaian secara numerik ini merupakan penyelesaian pendekatan. Artinya bukan hasil sebenarnya, tapi hasilnya sangat mendekati, menghampiri hasil sebenarnya. Jadi ada errornya, ada galatnya, ada selisih dengan nilai atau hasil yang sebenarnya. Contohnya ini ada X pangkat min 2 dikali dengan I pangkat X, kemudian kita cari integralnya. Nah, berdasarkan bentuknya ini kan berupa perkalian dua buah fungsi. Perkalian dua buah fungsi ini, kemarin ada istilah prioritas pemilihan. Prioritas pemilihan fungsi ya sebagai U. Kalau ada perpangkatan, berarti kita pilih yang X pangkat min 2 sebagai U-nya. Sehingga dv-nya adalah si E pangkat X dx. Nah, ketika kita menggunakan konsep itu, kita cari turunannya dari U. Jadi turunan dari X pangkat min 2, berarti pangkatnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi min 2X pangkat min 3. Atau nilai DU-nya sama dengan min 2X pangkat min 3 dx. Kemudian dv adalah E pangkat X, artinya kita cari integral dari E pangkat X dx, yaitu E pangkat X. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya UV min integral V du, berarti U-nya adalah X pangkat min 2 dikali V-nya adalah E pangkat X, dikurangi integral V, V-nya di sini adalah I pangkat X, du-nya sebesar min 2 X pangkat min 3 dx. Jadi min 2-nya pindah ke depan, terus karena di sini ada negatif juga, jadinya makanya di sini jadi plus 2. Nah, berarti berikutnya kita bakal menemukan bentuk perkalian lagi, integral dari E pangkat X dikalikan dengan X pangkat min 3. Coba kita misalkan lagi ya, U-nya jadi X pangkat min 3, kemudian kita cari turunannya, min 3X pangkat min 4, kemudian dv-nya E pangkat X, otomatis integral pangkat X tetap E pangkat X, dan masih dan seterusnya kita menggunakan bentuk integral UdV, dan masih ditemukan bentuk integral X pangkat min 4 dikali E pangkat X. Dan ini bisa dipastikan bakal terus ya, berlanjut sampai tak hingga banyaknya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya berlanjutnya sampai kapan, dan sehingga artinya tidak bisa diselesaikan secara analitik. Maka kita perlu menyelesaikannya secara pendekatan atau secara numerik. Nah, ide dasar dari mencari integral secara numerik itu adalah mencari luasan di bawah kurva. Jadi misalkan gambarnya seperti ini, maka luasannya adalah yang diarsir ini. Nah, luasannya ini itu adalah hasil dari integral garis atau persamaan garis lurus ini. Nah, menghitung luasannya itu dengan cara membagi dalam sejumlah pias kecil.
Di sini ada beberapa metode, ada namanya metode trapezoid, mid-ordinate, dan Simpson. Trapezoid ini berarti karena bentuknya luasannya kita hampiri seperti luasannya trapesium. Mid-ordinate ini kita hampiri sebagai kayak bentuk luas persegi panjang. Dan Simpson ini hampiran dari luasan parabola. Ke yang pertama, metode trapezoid. Nah, misalkan kita punya fungsi seperti ini, yang berwarna biru ini, suatu fungsi, bisa kita gambarkan grafiknya. Jadi misalkan fungsinya adalah Y sama dengan Fx, kemudian karena luasan daerah, itu kan dia punya batas. Pasti ada batasnya kan ya, tidak mungkin daerah itu nggak ada batasnya, pasti ada batas. Nah, di sini dibatasi sisi kirinya dengan X sama dengan A, sisi kanannya dengan X sama dengan B, sisi bawahnya ini sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0, sisi atasnya adalah grafik fungsinya, Y sama dengan Fx-nya. Nah, ini tadi yang kita sebut mencari luasan di bawah daerah kurva dengan membagi sebanyak pias-pias kecil ini. Kalau trapezoid berarti satu partisinya ini, satu bagiannya ini kita hampiri seperti bentuk trapesium. Ini juga kita bentuk trapesium. Jadi nanti kita tinggal menjumlahkan luasan N trapesium. Nah, di sini kita perlu menentukan lompatannya ini berapa, atau selisih atau jarak setiap partisinya ini berapa. Dengan cara, tadi kan batas kanannya dimisalkan B, batas kirinya dimisalkan A. Jadi dari panjangnya B sampai A ini, mau kita bagi berapa pias. Jadi N-nya ini adalah banyaknya pias. Semakin banyak pias, maka semakin akurat nilai perhitungan luasan ini, atau luasan integrasi secara numeriknya. Luasan trapesium kita gunakan setengah dikali sisi atas. Jadi ini trapesiumnya tegak gini ya, berdiri. Jadi kita anggap ini sisi atas, ini sisi bawah. Ini adalah A, ini adalah B. Ditambah, kemudian dibagi 2, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya ini adalah jarak antara setiap partisinya, atau didapatkan dengan cara B min A per N. Nilai D-nya. Kemudian kita nanti jumlahkan setiap luasan trapesiumnya. Jadi di sini yang sebagai sisi A, sisi atas, ini kan berarti Y1. Mendapatkan Y1 nanti dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam nilai Fx-nya. Jadi misalkan Fx-nya X kuadrat, terus misalkan X-nya di sini 1, berarti nanti nilai Y1 ini adalah 1 kuadrat atau sama dengan 1. Begitu juga dengan Y2, dengan mensubstitusi X, misalkan di sini panjangnya D, berarti A ditambah D, ke dalam fungsi Fx. Kemudian kita kali tingginya tadi adalah D-nya, kemudian dibagi 2. Dan seterusnya. Sehingga di sini akan muncul Y2-nya 2 kali ya. Y2 yang pertama dari luasan trapesium yang pertama, Y2 yang kedua dari luasan trapesium yang kedua. Begitu juga Y3 sampai YN. Jadi makanya di sini ada 2Y2 sampai 2YN. Sehingga bisa kita bentuk umumkan, kita perumum bentuknya. Jadi untuk yang Y1 sama YN plus 1, sisi paling kiri dan sisi paling kanan, kita jumlahkan, kita bagi 2, kemudian ditambah dengan Y2 sampai YN. Nah, kenapa di sini 2-nya menghilang? Karena ini dikalikan sama setengah. Setengah kali 2 kan tinggal 1.
Jadi makanya di sini ada notasi sigma. Sigma itu jumlahan dari I-nya 2 sampai N. Jadi Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sampai Y. Jadi ini adalah cara menghitung integral secara numerik dengan menggunakan metode trapezoid. Jadi bentuk integral ini sama dengan luasan daerah di bawah kurva ini. Contohnya, misalkan soal yang sama seperti tadi ya, yang di awal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik, kita cari integralnya tertentu dari 1 sampai 3, dari X pangkat min 2 dikali E pangkat X. Untuk sederhananya, misal kita partisi sebanyak 4 bagian, jadi N-nya sama dengan 4. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita perlu menentukan D-nya, lompatannya, atau jarak setiap partisinya tadi. Dengan cara B min A per N, B itu batas atas, jadi batas atasnya integral, sisi kanannya daerah luasan tadi, luasan daerah yang mau kita hitung, kemudian dikurangi 1, dibagi dengan N, baiknya partisi. Jadi 3 dikurangi 1, 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Kemudian kita butuh menghitung nilai Y untuk setiap sisi di partisinya. Jadi karena ini kan sisi X, koordinat X1 sampai koordinat X3, dengan lompatannya atau jarak setiap partisinya adalah setengah, berarti di sini 1 tambah setengah, 1 setengah, ditambah setengah lagi 2, tambah setengah lagi 2 setengah, ditambah setengah lagi jadi 3. Jadi kalau dibuat gini ya, grafik atau sumbu X, misalkan ini adalah sumbu X, maka ini di sini 1, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, ini 3. Nah, kemudian Y itu tadi adalah ketinggiannya ini. Ini adalah Y1, ini Y2, Y3, Y4, dan Y5. Sehingga di sini ada 4 partisi. Ini partisi 1, partisi 2, partisi 3, dan partisi 4. Nah, menentukan Y itu dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya ini ke dalam fungsi yang mau kita integralkan. Jadi gambar fungsinya kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, nilai Y1 itu adalah nilai X1, ini bisa kita sebut sebagai X1, ke dalam fungsi yang mau kita integralkan. Karena fungsi yang mau kita integralkan itu kan sama dengan luasan daerah di bawah kurva ini. Sehingga nanti ketemu 1 pangkat min 2, berarti 1 dikali E pangkat 1. E pangkat 1 besarnya adalah 2,71828 sekian, sekian, sekian. Begitu juga dengan menghitung Y untuk X sama dengan 1,5 sampai Y untuk X sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai Y-nya, kita substitusikan ke aturan atau metode trapezoid, yaitu D, nanti D-nya tadi setengah, dikali dengan Y1, ini kita sebut sebagai Y1, sampai Y yang terakhir, YN plus 1, kemudian dibagi 2, kemudian ditambah dengan Y2, Y3, dan Y4. Seperti ini. Kemudian Y2, Y3, Y4 dijumlah dapat hasil 5,788. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita kalikan setengah, dapat hasil 4,132. Jadi hasil dari integral 1 sampai 3X pangkat min 2 E pangkat X itu adalah 4,132 dengan mempartisi sebanyak 4 bagian. Kemudian metode yang kedua yaitu mid ordinate. Oke. Kalau trapezoid tadi menggunakan aturan atau luasan trapesium, kalau mid ordinate ini menggunakan luasan persegi panjang. Nah, namanya mid ordinate berarti dia menggunakan nilai tengahnya. Misal ini tadi ya, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Kita partisi ada yang ini. Ini adalah partisi yang pertama. Kemudian ini partisi yang kedua,
Ini partisi yang ketiga, partisi yang keempat, dan ini partisi yang kelima. Misal daerahnya kita partisi sebanyak 5 bagian. Nah, berarti kalau kita punya luasan seperti ini, daerah seperti ini, kan mau mencari luasan di bawah kurva. Dengan menggunakan mid ordinate, mid kan di tengah-tengah. Jadi kita ambil ketinggian dari perseginya itu dari tengah-tengahnya sini. Jadi misal ini 1, kemudian ini 2. Berarti kan tengah-tengahnya 1,5. Nah, kemudian kita ambil ketinggiannya ini dengan mensubstitusikan nilai X 1,5 ke fungsi fx. Jadi ketinggiannya Y1 itu sama dengan nilai F dengan mensubstitusikan X-nya adalah 1,5. Sehingga yang harusnya daerahnya itu kan cuma ini sama ini ya. Harusnya kan ketinggiannya kan ini. Harusnya kan kita mau mencari luasan yang ini. Cuman kalau menggunakan mid ordinate, maka nanti ada kelebihannya ini dan kekurangannya ini. Nah, harapannya lebihnya ini bisa masuk ke sini. Sehingga presisi dengan grafik yang ada. Kalau trapezoid tadi kan ngambilnya satu bagian ini, kemudian karena trapezoid ya, berarti kan dimiring. Jadi dia ngambil langsung miring gini. Gitu. Tapi kalau persegi mid ordinate, konsepnya menggunakan persegi panjang, kan butuh panjang dikali tinggi atau lebarnya. Nah, si panjangnya ini berarti ya sama seperti tadi, jarak D-nya, lompatannya, jarak setiap partisinya, atau lebar setiap partisinya. Kemudian ketinggiannya ini atau panjangnya ini adalah nilai tengah dari lebarnya tadi yang disubstitusikan ke nilai fungsinya. Sehingga nanti luasan untuk setiap partisinya ini adalah cukup D dikali dengan nilai Y1, Y2, sampai YF. Sehingga secara umum bisa ditulis sebagai D dikali sigma YI, di mana I-nya dari 1 sampai N. Contohnya, dengan soal yang sama, kita selesaikan dengan menggunakan mid ordinate. Langkahnya sama, yang pertama tentukan dulu D-nya, B min A per N, di partisinya 4, berarti setengah. Jadi kalau tadi kita mulainya, misalkan ini 1, 2, 3, ini ya. Berarti kan kita mau cari luasan daerah di bawah kurva ini. Nah, kita partisi jadi 4 bagian. Berarti kan harusnya 1, kemudian di sini 1,5, 2, 2,5, dan 3. Jadi kan harusnya ada 4 bagian seperti ini. Nah, menentukan ketinggiannya tadi dengan cara membagi 2 panjang atau lebarnya setiap partisinya. Jadi 1 sama 1,5, tengah-tengahnya berarti kan di sini 1,25. Nah, nilai 1,25 kita masukkan ke fungsi yang mau diintegralkan, dapat nilai Y-nya. Dapat nilai ini Y sama dengan 2,23 sampai ketika kita substitusi 2,75 di sini, kan tengah-tengahnya 2,5 sama 3, dapat 2,068 sekian-sekian. Baru kita substitusikan ke rumusnya mid ordinate, jadi D dikali sigma YI. Jadi setengah, karena D-nya setengah, dikali dengan Y1, Y2, Y3, sampai Y4. Dapat hasilnya 4,028. Kemudian, untuk metode yang ketiga, yaitu Simpson. Jadi kalau Simpson ini dengan luasan parabola, jadi parabola itu kan dari persamaan kuadrat, Y-nya sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di sini dia itu membutuhkan 3 nilai. Ada Y1, Y2, dan Y3.
Jadi satu partisi ini membutuhkan 3 nilai. Sisi paling kiri, sisi paling kanan, dan Y2 di sini yang tengah-tengahnya. Nah, artinya kalau misalkan kita mau membagi, nih, misalkan ada 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Dipartisi jadi 5 bagian. Berarti kita butuh ada 6. Jadi untuk setiap luasan ini kita ada butuh Y1, Y2, Y3. Terus ini ada Y3, Y4, Y5. Kemudian ini Y5, Y6, Y7, ini Y7, ini Y8, ini Y9, Y10, dan Y11. Nah, dipartisi jadi 5 bagian, 1, ini partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4, partisi kelima. Setiap partisi butuh 3 nilai ya, ada Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini bakal muncul Y3-nya. Y3 ini kan bakal muncul di partisi 1 dan partisi 2. Y5 ini kan juga muncul di partisi 2 dan 3. Y7 juga muncul di partisi 3 dan 4. Y9, 4, dan 5. Nah, berarti nanti akan udah muncul 2 kalinya Y3, Y5, Y7, Y9. Ini kan bilangan ganjil ya, 3, 5, 7, 9. Sedangkan yang tengah-tengah, yang genap, Y2, Y4, Y6, Y8, Y10, ini dikali dengan 4. Ini sudah aturannya Simpson ya. Jadi yang tengah-tengahnya itu dikalikan 4, sedangkan yang ganjil itu dikalikan 2. Makanya di sini ada 2, terus yang genap 4. Sedangkan yang ujung-ujungnya, Y1 dan Y11, ini pengalinya adalah 1. Terus si D-nya tadi dikali dengan sepertiga. Bedanya itu ya. Kalau mid ordinate langsung D, kalau trapezoid ada setengah di depannya D karena emang rumusnya kan setengah kali sisi atas tambah sisi bawah dikali D. Nah, untuk parabola itu untuk Simpson itu sepertiga, kemudian untuk setiap partisinya aturannya adalah 141 seperti ini. Atau kalau diperumum bisa dituliskan seperti ini. Jadi kita kalikan dulu yang genap, kita jumlahkan dulu yang indeksnya genap, dikalikan 4, yang indeksnya ganjil, dikalikan 2, kemudian ujung-ujungnya yang atas sama yang bawah, yang awal sama yang akhir, itu pengalinya 1, dijumlahkan semua, jadinya bentuknya Fs ini, Fs kali Y sigma ini, kemudian dikali dengan D per 3. Gitu. Atau bisa tulis Fs-nya ini adalah satu fungsi di mana kalau indeksnya ganjil, berarti Fs-nya adalah 2. Kalau indeksnya genap, Fs-nya ini adalah 4. Kalau dia di awal atau indeksnya 1 dan di akhir n plus 1, indeks Fs-nya adalah 1. Contohnya dengan soal yang sama, langkah yang sama cari D-nya terlebih dahulu. Di partisi 4 bagian berarti tadi ada n plus 1 ya. Jadi ada 5. Sama ya, berarti ada 1, kemudian 1,5, 2, 2,5, 3. Yang membedakan adalah ini pengalinya. Jadi kalau di Simpson itu D-nya dibagi 3, terus sigmanya itu adalah perkalian dari Fs dan Y. Jadi di sini untuk yang awal sama yang akhir Fs-nya adalah 1. Untuk indeks, ini berarti saya bisa tulis ini indeks X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Untuk yang genap, pengalinya adalah 4. Untuk yang ganjil, pengalinya adalah 2. Gitu. Cara menentukan Y-nya sama, tinggal disubstitusi ke fungsi yang mau diintegralkan, kemudian tinggal kita kalikan. Setelah itu kita dapat hasil 4,068. Nah, latihan ya, misal kita mau membandingkan hasilnya antara yang analitik
sama yang numerik. Misalkan di sini, jadi kita ambil satu fungsi yang memang bisa diselesaikan secara analitik. Ini saya sebutnya sebagai integral bakunya. Kemudian nanti kita bandingkan kalau diselesaikan secara numerik dengan 3 metode tadi, baik trapezoid, Simpson, maupun midpoint. Dengan partisinya n sama dengan 8. Kalau menggunakan integral baku, ini sebenarnya nggak perlu ya. Ini diperlukan kalau untuk menyelesaikan integrasi yang numerik. Nah, berarti integral 9 per x kuadrat, ini bisa dirubah dulu jadi 9x pangkat min 2. Kita akan lebih mudah mendapatkan turunannya ketika bentuknya adalah perpangkatan. Berarti ini nanti tinggal pangkatnya ditambah 1, terus pangkat yang baru jadi pembaginya 9. Jadi 9 dibagi min 1, x pangkat min 1. Kemudian punya integral tertentu ya, punya batas dari 1 sampai 3. Nah, cara menentukannya kita ganti x-nya dengan 3 dan x-nya dengan 1, kemudian kita cari selisihnya antara batas atas sama batas bawahnya. Jadi sepertiga dikurangi, sepertiga ini dapat dari 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1, jadi kalau pangkatnya negatif bisa kita rubah jadi pangkat positif tapi jadi bentuk pecahan. Jadi 1 per 3 pangkat 1 atau 1 per 3. 1 pangkat min 1 hasilnya 1, sepertiga dikurangi 1, min 2 per 3 dikali min 9 hasilnya 6. Nah, kalau kita selesaikan dengan menggunakan trapezoid, mid-coordinate maupun Simpson, langkah pertamanya adalah cari nilai D-nya terlebih dahulu. Batas atas B dikurangi batas bawah A dibagi dengan N-nya 8. Jadi 3 dikurangi 1 dibagi 8, hasilnya adalah 1 per 4. Dengan menggunakan trapezoid, berarti kita tentukan dulu X-nya, dimulai dari 1, terus lompatannya kan 1 per 4 atau 0,25. Jadi 1,25, 1,5, sampai 3. Langkah kedua, mencari nilai Y-nya dengan cara mensubstitusi nilai X ke dalam fungsi yang mau diintegralkan. Jadi 9 dibagi 1 kuadrat, 9. 9 dibagi 1,25 kuadrat, dapat 5,76 sampai terakhir. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, tadi Y1 ditambah Y akhir dibagi 2, ditambah dengan nilai Y2 sampai Y paling akhir. Dapat hasilnya 6,089. Kemudian yang mid coordinate berarti sama ya, dari 1 sampai 3. Harusnya kan 1 sama 1,25 dicari tengah-tengahnya, yaitu berarti 1,125. 1,25 sama 1,5 tengah-tengahnya 1,375. Dan seterusnya sampai 2,75 sampai 2,75 sama 3 tengah-tengahnya adalah 2,875. Kemudian kita substitusikan ke nilai Y-nya, fx-nya, dengan 9 per x kuadrat, berarti x-nya ini kita ganti 1,25, nanti dapat hasil 7,11 ini. Sampai x-nya 2,875, dapat hasil Y-nya 1,088 per 7. Kalau mid coordinate, rumusnya gampang, tinggal D dikali sigma ini semuanya. Jadi 7,11 tambah 4,7 sampai ditambah 1,088 dapat hasil 23, kemudian dikalikan D-nya dapat hasil 5,956. Sedangkan Simpson, ini tadi butuh ada Fs-nya, bobotnya. Yang Y1 atau indeks yang pertama itu adalah 1, indeks yang akhir itu juga 1. Untuk indeks genap 4, 4, 4. Untuk indeks ganjil 2, 2, 2. Jadi bisa diurut 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 gitu. Nah, terus Simpson ini cara menentukan Y-nya hampir sama seperti trapezoid. Jadi trapezoid hampir sama Simpson, cuman bedanya kalau di Simpson ada nilai Fs. Dan harus dikalikan dengan nilai Fs-nya si Y-nya ini. Baru kita total, ini nanti dijumlah. Jadi
sigma YIFS itu adalah ini, kita total, nanti kita kali dengan D per 3, D-nya 1/4, per 3 kali 72,046, hasilnya 6,004. Nah, dari sini kita dapatkan galatnya. Harusnya kan hasil integralnya 6. Nilai sesungguhnya itu 6. Tapi dengan nilai pendekatan atau secara numerik, trapezoid itu dapatnya 6,89. Maka dapat galatnya atau selisihnya adalah 0,089. Kita cari selisihnya, besar dikurangi kecil. Jadi galat itu pasti positif ya. Galat positif. Terus 5,956 ke 6, berarti selisihnya 0,044. Dan untuk Simpson 6,004. Dengan nilai sesungguhnya 6, selisihnya adalah 0,004. Sehingga di sini didapatkan bahwa nilai Simpson ini nilai pendekatan yang lebih baik dibanding dengan trapezoid maupun mid ordinat. Seperti itu. Kemudian ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan. Ini fungsi yang bisa diselesaikan secara analitik maupun numerik. Jadi coba dikerjakan buat latihan. Dan kemudian nanti di akhir ini ya, dihitung galatnya. Dan apakah metode Simpson masih metode yang terbaik? Kasih kesimpulan itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.